Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Pijudin dengan NIM 41246971. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi manajemen warung nasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang mengapa aplikasi ini dibuat. Aplikasi manajemen warung nasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala operasional yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti warung nasi kuning dan nasi uduk, yang selama ini masih mengandalkan pencatatan manual. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi ketidakakuratan pemantauan stok bahan baku, seperti beras, santan, dan bumbu lainnya secara real time, yang seringkali menyebabkan pemborosan atau kekurangan stok di saat jam sibuk. Selain itu, pengelolaan keuangan juga yang kurang terorganisir akibat nota pembelian bahan yang sering tercecer, mengakibatkan perhitungan laba bersih menjadi tidak akurat. Digitalisasi melalui sistem ini bertujuan untuk memastikan efisiensi operasional dan transparansi keuangan secara lebih baik. Oke, langsung saja saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasinya. Oke, ini sudah terlihat tampilan dashboard aplikasinya. Ini merupakan tampilan dari sebuah website. Oke, ini merupakan sebuah dashboard atau home-nya, yang dimana di sini terdapat 4 fitur, ada home, pesan, bahan, dan laporan. Nah, di dalam home ini terdapat keterangan yang pertama yaitu untung atau plusnya gitu, pemasukannya. Terus yang kedua ada pengeluarannya. Terus yang ketiga nantinya itu ada saldo akhir atau saldo bersihnya. Terus di bawahnya terdapat antrian pesanan. Jadi ketika kita nantinya ada pesanan, dia akan menampilkannya di antrian pesanan ini. Kemudian di kanan terdapat sebuah fitur untuk tambah pesanan. Jadi tidak perlu ke kiri, ada di dashboardnya. Terus di bawahnya juga ini terdapat catatan pengeluaran. Jadi ketika terdapat kebutuhan, contohnya tuh untuk pembelian sebuah bahan, bisa dicatatkan di sini, nanti didemonstrasikan. Terus yang terakhir di bawahnya ada cek stok, yang dimana bahan-bahannya tuh nanti tampil di sini. Kemudian ini ada keterangan stoknya. Oke, lanjut ke pesanan. Nah, di pesanan ini terdapat 2 pilihan, karena ini merupakan aplikasi nasi kuning dan nasi uduk. Berarti ada 2 fitur, nasi kuning dan nasi uduk. Terus kemudian yang ketiga ada bahan. Ini stok bahan ini nantinya tuh kalau semisal kita mendapatkan sebuah pesanan, ini otomatis akan terkurang bahannya tuh. Jadi ketika kita mau membeli bahan, otomatis kita akan menambahkan bahannya tuh supaya bahannya tuh nanti terprediksi atau terstruktur. Oke, lanjut ke laporan. Di dalam laporan ini terdapat tampilan yang pertama itu total pendapatan bersih. Terus ke bawahnya ada grafik pendapatan. Jadi ketika kita nantinya mendapatkan orderan, ini akan menampilkan di dalam grafik pendapatan. Terus di bawahnya juga yang sebelah kiri ini merupakan menu terpopuler. Jadi ada dua jenis nasi. Yang pertama nasi kuning dan nasi uduk. Nanti kalau kita pesan, kita akan ini akan menampilkan menu mana yang paling banyak, entah menu nasi kuning atau nasi uduk. Yang sebelah kanannya ini merupakan tampilan daftar transaksi. Oke, langsung aja coba kita demonstrasikan ketika kita mendapatkan sebuah pesanan. Oke, langsung aja ketik atau klik tambah pesanan. Nah, contoh pesanannya tuh ada pelanggan memesan nasi kuning. Oke. Nah, ini jumlah porsinya. Anggap si pelanggan itu emang membeli 1 porsi. Terus ada lauk tambahannya. Si pelanggan ingin menambahkan lauk, contohnya menambahkan telur dadar. Oke, langsung aja klik. Nah, 1 tambahan lauk ini harganya tuh 4 ribuan. Oke. Sebelumnya tuh ini
satu porsi harga nasi kuning atau nasi uduknya itu 5.000. Berarti ketika kita menambahkan satu lauk tambahan, ini akan ditambahkan otomatis 4.000, berarti 5.000 tambah 4.000 ini menjadi 9.000. Oke, simpan. Nah, ini nanti akan ditampilkan di antrian pesanan. Terdapat satu pesanan nasi kuning dengan tambahan telur dadar 1. Oke, ketika antrian atau pesanan sudah selesai dan sudah dibuat, ini langsung diklik aja bahwasanya pesanan ini tuh sudah dibikin. Nah, ketika pesanan ini sudah selesai, coba klik di laporan untuk pengecekannya. Nah, ini ada uang masuk 9.000 hasil dari pesanan satu berusaha. Nah, ini grafiknya juga naik nih di hari Rabu ini, ada satu keuntungan 9.000. Terus menu terpopulernya satu karena ada satu pesanan cuma nasi kuning. Terus ini daftar transaksinya, ada satu transaksi nasi kuning selesai dengan harga 9.000. Nah, ini otomatis bahannya juga otomatis terkurang. Yang sebelumnya tuh 25 kg, ini mengurang jadi 8, seperti itu. Nanti kalau semisal mau ditambahkan untuk pemasukan bahan, contoh ini untuk pemasukan bahan. Misal harganya tuh 3.000 gitu. Untuk salah satu bahan apa itu? Bahan masakan. Oke, ini simpan pengeluarannya. Nanti otomatis ada pengeluarannya. Yang tadinya keuntungan 9.000 tetapi ada pengeluaran 3.000. Dan jadi saldo akhirnya tuh 6.000. Seperti itu. Nanti di bahan kita otomatis tambahkan untuk bahannya bumbu dasar gitu. Mungkin sekian ya, ini untuk fitur-fiturnya. Sebenarnya untuk tampilan mobile dan tablet sama aja, hanya beda penempatannya aja. Oke, ini ada sedikit tambahan untuk di fitur bahan, stok bahan. Nah, kalau semisal bahannya tuh mengurang, ini akan menampilkan sebuah indikator warna. Contohnya untuk beras ini, kita coba manualkan untuk pengurangannya. Nah, oke, berarti untuk 10 kg, untuk kurang dari 10 kg, dia akan menampilkan warna kuning. Ini keterangannya yaitu menipis atau sedikit lagi gitu. Terus kalau semisal stok bahan berasnya kurang dari 5 kg, ini akan menampilkan warna merah, yang artinya habis atau sangat-sangat sedikit. Nah, jadi fitur warna ini juga membantu bagaimana kalau semisal bahannya tuh udah menipis atau bahkan habis. Santan, minyak, dan bumbu dasar lainnya juga. Oke, saya akan menjelaskan ya bagaimana kemudahan dari aplikasi ini untuk si pengguna. Kemudahan yang utama yang ditawarkan aplikasi ini terletak pada antarmukanya yang sederhana dan sangat ramah pengguna, khususnya bagi pengguna seperti ibu pedagang yang tidak terbiasa dengan aplikasi rumit. Sistem ini memberikan kemudahan melalui indikator stok berbasis warna seperti hijau untuk aman dan merah untuk kritis, serta penggunaan icon visual yang representatif sehingga pengguna tidak perlu membaca teks kecil untuk mengoperasikannya. Selain itu, integrasi pengurangan stok otomatis setiap kali ada pesanan terjual sangat membantu pemilik warung memantau kondisi dapur tanpa harus menghitung manual satu persatu. Dengan fitur laporan otomatis ini juga, pemilik dapat melihat total keuntungan bersih dan grafik pendapatan secara instan, mengubah proses manajemen yang semulanya rumit menjadi jauh lebih praktis dan inklusif. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan untuk aplikasi ininya juga bermanfaat, khususnya untuk UMKM, umumnya untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.